Ini 10 juta buat kamu. Uang apa ini, Mbak? Saya mau kalau kamu resign dan angkat kaki dari kantor ini. Peran Reza masih dibuat bimbang, bingung dan tersesat dengan informasi Ranti sebelumnya, yaitu tentang pernikahan di antara mereka sesuai dengan wasiat Bella sebelum meninggal dunia. Ranti masih terus mencoba untuk membujuk dan menyinggung Reza supaya mau mengikuti wasiat almarhum Bella dengan cara menikahinya. Namun usaha Ranti masih belum berhasil, bahkan kemungkinan besar akan gagal. Hal itu karena Reza terbebani dengan rasa bersalah kepada Mirsa setelah sebelumnya ikut menyimpan rahasia Radit, sehingga Reza tidak akan bisa tenang sebelum bisa mendapatkan maaf. Bahkan dari adegan sebelumnya, Reza sampai tidak fokus saat sedang meeting kerja di kantor. Selanjutnya, Reza nampak sensitif saat Ranti terkesan memaksa untuk mengingatkan tentang wasiat Bella. Tentu hal itu bukan tanpa alasan atau bukan suatu kebetulan, melainkan secara tak langsung peran Mirsa yang telah menyelamatkan Reza dari tipu daya Ranti tentang wasiat yang sudah dipalsukan sebelumnya. Tanpa sadar, sebenarnya Reza sudah ada benih cinta di hati yang dirasakan terhadap Mirsa. Namun Reza tidak menyadari akan hal itu karena Reza sendiri masih menganggap Mirsa sebagai pegawai kantornya. Maka dari situlah di adegan sebelumnya Mirsa nampak bingung ketika Ranti bertanya masalah hubungan Reza dengan Mirsa. Sebaliknya Reza tidak menjawab, namun heran hingga bingung. Itu artinya Reza sebenarnya sudah ada cinta kepada Mirsa hingga menjadi pemicu dirinya peduli, ingin menolong dan kelihatan sensitif, meminta maaf ketika melakukan kesalahan kepada Mirsa sebelumnya. Lalu apa yang terjadi selanjutnya? Tentu saja secara tak langsung antara Reza dan Mirsa nanti akan tolong-menolong untuk menuju kisah asmara mereka mulai terjadi, di mana Reza akan menolong Mirsa dari ketidakadilan dan penderitaan karena ulah Radit yang ingin mempertahankan. Sebaliknya, Mirsa secara tak langsung menolong Reza dari kelicikan Ranti tentang manipulasi hasil rekaman wasiat Bella yang sudah dipalsukan. Nah, itulah yang terjadi di alur cerita nantinya. Secara bersamaan pula, saat ini Mirsa sudah mulai mengurus surat gugatan cerai walaupun sebelumnya sempat tertunda karena harus mengurus dokumen yang hilang karena kecopetan di terminal kemarin. Seperti yang kita tahu, barang bawaan Mirsa sempat hilang di terminal ketika pertama kali tiba di Jakarta untuk mencari suami. Hingga pada akhirnya Mirsa harus mengurus semua supaya bisa melengkapi persyaratan dari pengadilan agama untuk proses gugatan cerainya. Lalu apa yang terjadi dan apakah Mirsa bisa lepas dari Radit dalam proses gugatan cerainya? Tentu saja bisa. Namun itu semua masih perlu waktu sampai nanti Karina mulai tahu sendiri atau tahu terlebih dahulu kalau sebenarnya Mirsa adalah suami Radit yang pertama. Aku juga sudah berniat ngajuin gugatan perceraian kita. Episode selanjutnya, suasana masuk pagi hari. Sebelum berangkat ke kantor, ternyata Reza berkunjung ke makam Bella terlebih dahulu dengan hati penuh rasa sedih. Reza nampak masih merasakan dilema hingga belum bisa mengambil keputusan pasti atas desakan Ranti tentang wasiat pernikahan. Secara bersamaan Mirsa sudah hadir di kantor untuk menjalankan tanggung jawab sebagai seorang OB. Mirsa sudah membawa minuman ke ruangan kerja Reza, namun di dalam ruangan tersebut masih kosong karena Reza telat hadir. Dari situlah Ranti mengambil kesempatan dalam kesempitan untuk melancarkan rencananya, yaitu memaksa Mirsa untuk mengundurkan diri dari pekerjaan dengan cara dikasih uang cash 10 juta sebagai sogokan. Namun Mirsa menolak permintaan Ranti tersebut. Hal itu karena Mirsa tidak butuh uang, namun lebih membutuhkan pekerjaan untuk bertahan hidup di Jakarta.
Selain itu, alasan Mirsa menolak permintaan Ranti adalah demi bisa melunasi hutang kepada Reza setelah sebelumnya membantu pengobatan Pok Siti. Terjadi tawar-menawar yang dilakukan Ranti hingga membuat suasana jadi tegang. Pasalnya, Ranti terus memaksa dengan cara mengancam, mengintimidasi, hingga matanya sampai melotot-melotot seperti mau copot. Bahkan yang lebih menyakitkan dan memancing emosi adalah Ranti sengaja melempar uang ke arah Mirsa. Hal itu dilakukan sebagai bentuk sikap yang sengaja merendahkan dan menghina, hingga membuat Mirsa terpancing emosi dan marah. Jadi tak heran ketika Mirsa sudah diremehkan, direndahkan, dan terus diperlakukan tidak adil, maka sedikit banyak mulai berani melakukan perlawanan. Bahkan bisa jadi Mirsa akan menampar muka Ranti yang ngeselin ketika pertemuan di dalam ruangan kantor. Yang menjadi pertanyaan di sini, lalu apakah Mirsa akan mulai tegas menampar muka seblak ceker sesuai harapan netizen? Tentu masih membuat penasaran kita semua. Untuk kepastian dan kenyataan, kita ikuti terus perkembangan jalan ceritanya. Jadi pada dasarnya alasan Ranti meminta Mirsa keluar dari pekerjaan tidak lain supaya dirinya bisa dengan mudah mendapatkan hati Reza, sekaligus berharap supaya Reza cepat mengambil keputusan untuk menikahinya. Ranti menganggap kalau Mirsa adalah penghalang yang harus disingkirkan dengan segala cara yang dia gunakan, termasuk salah satunya menyogok pakai uang. Namun usaha Ranti sia-sia karena keputusan Mirsa nantinya adalah tetap bekerja di kantor Reza. Itu artinya ketika Mirsa masih bertahan jadi karyawan di kantor, maka secara tak langsung manipulasi tentang rekaman wasiat Bella yang sudah dipalsukan Ranti sebelumnya secara otomatis juga akan gagal total. Bisa disimpulkan, adegan selanjutnya Ranti gagal singkirkan Mirsa dari kantor secara halus setelah sebelumnya juga selalu gagal dengan cara kasar. Itu artinya apapun yang dilakukan Ranti tidak akan pernah bisa menang melawan Mirsa. Itu artinya pula secara otomatis juga Ranti juga pasti gagal mendapatkan Reza untuk menikah dengan dirinya. Walaupun sudah memalsukan hasil rekaman Bella lewat teknologi AI dengan membayar orang, namun tetap saja percuma. Justru sebaliknya lama-kelamaan akan terungkap juga dan terbongkar hasil manipulasinya, sehingga bisa jadi Reza semakin benci sama Ranti hingga hilang kepercayaan pada akhirnya. Kesimpulan selanjutnya, Reza akan tetap mendapatkan maaf dari Mirsa. Entah itu cepat atau lambat, pasti Mirsa akan tetap membutuhkan bantuan Reza ketika menghadapi kesulitan. Maka dari situlah menjadi momen dan kesempatan buat Reza bisa mendapatkan maaf atas kesalahan sebelumnya, sehingga yang awalnya Reza bersedih namun akan bahagia dan bisa tersenyum lagi ketika sudah ada kata maaf dari Mirsa secara langsung. Jodoh memang tidak akan kemana dan tidak akan tertukar. Jadi Mirsa dan Reza sudah ditetapkan berjodoh, maka akan baik-baik saja dan bisa bersama. Sehingga pada endingnya Ranti yang justru akan gigit jari sambil nangis di pojokan kantor perusahaan Reza. Jadi jangan sampai ketinggalan kisah lengkapnya hari ini. Terima kasih.